Yahoo, perkenalkan nama saya Yustinus Hulu, asli dari Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, dan saat ini berdomisili di Kota Gunung Sitoli. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei bulan kemarin tahun 2020 telah mengeluarkan sebuah ketetapan yang dituangkan dalam bentuk Perpres atau Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020, di mana dalam Perpres tersebut ditetapkan 63 kabupaten atau kota daerah di seluruh Indonesia yang masih kategori tertinggal. Dari 63 kabupaten kota di seluruh Indonesia tersebut, Kepulauan Nias terdapat 4 daerah yang masih tertinggal. Pertama, Kabupaten Nias, kedua, Kabupaten Nias Selatan, ketiga, Kabupaten Nias Utara, dan keempat, Kabupaten Nias Barat. Kita cukup prihatin sehingga saya merasa tertarik dan tertantang untuk mengulas mengapa keempat daerah ini bisa masuk kategori tertinggal. Bersamaan juga dengan itu, pada tahun ini juga, tepatnya Desember 2020, akan ada momen penting di beberapa daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias ini, yaitu momen pilkada. Tentu Bapak Ibu, menyongsong itu kita harapkan para kandidat-kandidat yang akan berkompetisi maupun para incumbent petahana yang sedang memimpin saat ini agar menjadi perhatian terhadap visi misi beliau-beliau tersebut di dalam mengurangi ketertinggalan dari berbagai bidang di daerah kita Kepulauan Nias tercinta ini. Dalam video kami ini, kami tidak bertujuan untuk mendiskreditkan seseorang, mendiskreditkan lembaga atau organisasi tertentu, terlebih-lebih mencari pembenaran, mencari legitimasi intelektual. Tidak. Saya secara pribadi tidak bertujuan untuk itu. Berbicara soal ketertinggalan suatu daerah, berbicara soal kemajuan suatu daerah, tentu tidak hanya dalam satu sisi, tidak hanya berbicara dari satu bidang saja. Ada banyak bidang, ada banyak elemen yang mempengaruhi. Tetapi dalam kesempatan ini, pada video ini, saya hanya membahas sisi ekonominya saja. Berbicara soal kemajuan, kemampuan suatu daerah dalam mengelola ekonomi, tentu yang paling dasar, yang paling harus kita lihat dulu, seberapa besar daerah tersebut di dalam memproduksi, di dalam menghasilkan barang dan jasa. Oleh sebab itu, dalam video saya ini, dalam penjelasan, ulasan, analisa saya ini, mengingat durasi yang amat panjang, tentu saya akan menjelaskannya, mengulasnya
per episode. Nah, pada episode pertama ini, melihat kemajuan ekonomi, saya mengambil sisi pertanian saja dulu pertama. Untuk episode pertama ini, saya hanya mengulas pertanian. Bagaimana daerah Kepulauan Nias ini dalam mengembangkan komoditas pertaniannya. Tujuan saya agar hal ini, agar ketinggalan kita di dalam hal pembangunan ekonomi, kita bisa pikirkan bersama. Saya berharap bahwa video saya ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang melihat dan menontonnya. Data yang saya gunakan untuk mengulas adalah data yang sudah valid, yang sudah terpublikasi oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Nah, tentu Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, tak ada gading yang terletak. Tentunya juga dalam hal kami atau saya menyampaikan ulasan ini masih jauh dari sempurna. Tetapi paling tidak, saya telah memberikan sedikit gambaran. Moga-moga para kandidat-kandidat yang akan berkompetisi pada Pilkada Desember 2020 mendatang, ada satu yang bisa diambil dari pembicaraan saya di video ini. Terlebih kepada para pemangku jabatan di seluruh Kepulauan Nias ini, yang terdiri dari 4 kabupaten 1 kota, ada manfaatnya bagi beliau-beliau tersebut. Di video episode terakhir, di situ nantinya akan saya berikan kesimpulan dan solusi-solusi yang kira-kira mungkin bisa diambil. Nah, oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat netizen, agar dapat terus mengikuti video saya ini, episode per episode, maka saya ajak kita semua dapat subscribe channel YouTube saya ini, yaitu Suara Anak Nias. Dan silakan di like dan ditekan tombol lonceng agar video-video saya selanjutnya akan sampai secara online di alat komunikasi yang Bapak Ibu dan sahabat sekalian punyai. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya, silakan juga saya secara pribadi dengan rendah hati terbuka untuk segala kritik, saran, dan silakan Bapak, Ibu, dan Saudara sampaikan melalui komentar-komentar di Facebook, di YouTube, dan mungkin juga di line WhatsApp saya pribadi. Tentu kalau ada yang bertanya, apa solusi menurut saya, apa kesimpulan dari menurut saya, sabar. Di akhir daripada episode video ini, akan saya sampaikan menurut kemampuan saya, kesimpulan-kesimpulan dan solusi-solusi dalam menanggulangi ketertinggalan kita dalam pembangunan ekonomi.
Untuk selanjutnya, mari kita lihat, mari kita ulas bersama kemampuan daerah kita Kepulauan Nias ini di dalam menghasilkan barang dan jasa. Produksi padi ladang di seluruh Sumatera Utara. Kita lihat satu persatu. Nias pada tahun 2014 menghasilkan 0, 2015 0, 2016 0, 2017 67 ton, 2018 72 ton dengan tingkat pencapaian produksi padi ladang 0,008%. Berikutnya kita lihat Kabupaten Nias Selatan. Nias Selatan pada tahun 2014 memproduksi 6.000 ton, 2015 13.000 ton, 2016 27.000 ton, 2017 10.000 ton, dan pada tahun 2018 5.000 ton. Dengan tingkat pencapaian produksi padi ladang Kabupaten Nias Selatan 3,43%. Berikut kita lihat Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 memproduksi 246 ton, tahun 2015 130 ton, 2016 0, 2017 0, dan pada tahun 2018 44 ton dengan pencapaian produksi padi ladang 0,023%. Berikut Kabupaten Nias Barat. Nah, Nias Barat ini dari tahun 2014, 5 tahun terakhir sampai tahun 2018 tidak menghasilkan sama sekali, tidak memproduksi sama sekali padi ladang. Barangkali petaninya dan para pemangku-pemangku kepentingan di Nias Barat itu belum tertarik akan padi ladang ini. Berikut kita lihat Kota Gunung Sitoli, sama halnya juga Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Barat tidak memproduksi sama sekali daripada padi ladang. Padi ladang ini Bapak Ibu dan saudara netizen sekalian dalam bahasa Nias monowi. Monowi ladang atau berladang. Berikut data produksi padi sawah dalam satu periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2018 di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pertama, Kabupaten Nias memproduksi pada tahun 2014 sebesar 12.000 ton, tahun 2015 33.000 ton, tahun 2016 48.000 ton, tahun 2017 64.000 ton, dan tahun 2018 45.000 ton. Dengan demikian tingkat pencapaian produksi padi sawah Kabupaten Nias sebesar 0,958%. Berikut Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 memproduksi 84.000 ton, 2015 116.000 ton, 2016 112.000 ton, 2017 139.000 ton, dan tahun 2018 91.000 ton. Dengan demikian tingkat pencapaian produksi padi sawah Kabupaten Nias Selatan sebesar 2,571%. Berikut Kabupaten Nias Utara. Nias Utara pada tahun 2014 memproduksi 8.000 ton, 2015 12.000 ton, 2016 24.000 ton, 2017 49.000 ton, dan 2018 35.000 ton. Dengan demikian, Kabupaten Nias Utara tingkat pencapaian produksi padi sawah sebesar 0,607%. Berikut Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 memproduksi 6.000 ton, pada tahun 2015 11.000 ton, pada tahun 2016 17.000 ton,
tahun 2017 21.000 ton, tahun 2018 21.000 ton. Dengan demikian, Kabupaten Nias Barat tingkat pencapaian produksi padi sawah sebesar 0,361%. Terakhir, Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 memproduksi 13.000 ton, 2015 11.000 ton, 2016 20.000 ton, 2017 19.000 ton, dan 2018 20.000 ton. Dengan demikian, Kota Gunung Sitoli tingkat pencapaian produksi padi sawah sebesar 0,394%. Inilah data-data 5 daerah di Kepulauan Nias kita ini di dalam memproduksi padi sawah. Berikut data 5 tahun terakhir produksi jagung se-Sumatera Utara. Nias pada tahun 2014 sebesar 130 ton, 2015 241 ton, 2016 867 ton, 2017 3.194 ton, dan pada tahun 2018 memproduksi 9.257 ton dengan tingkat pencapaian sebesar 0,205%. Selanjutnya, Nias Selatan pada tahun 2014 memproduksi 1.390 ton, tahun 2015 1.210 ton, tahun 2016 6.314 ton, tahun 2017 11.124 ton, dan pada tahun 2018 memproduksi 14.696 ton. Kabupaten Nias Selatan mencapai tingkat produksi jagung sebesar 0,519%. Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 menghasilkan 192 ton, tahun 2015 185 ton, tahun 2016 253 ton, tahun 2017 163 ton, dan pada tahun 2018 menghasilkan 3.966 ton dengan tingkat pencapaian produksi jagung sebesar 0,071%. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 menghasilkan 91 ton, tahun 2015 73 ton, tahun 2016 73 ton, tahun 2017 73 ton, dan pada tahun 2018 menghasilkan 754 ton dengan tingkat pencapaian produksi jagung sebesar 0,016%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 menghasilkan 193 ton, tahun 2015 26 ton, tahun 2016 1.158 ton, tahun 2017 86 ton, dan pada tahun 2018 menghasilkan 1.434 ton. Kota Gunung Sitoli dengan tingkat pencapaian produksi jagung sebesar 0,043%. Berikut data produksi kacang kedelai se-Sumatera Utara 5 tahun terakhir. Kabupaten Nias pada tahun 2014 0, 2015 0, 2016 0, 2017 0, tahun 2018 menghasilkan 165 ton kacang kedelai dengan tingkat pencapaian 0,382%. Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 menghasilkan 1.125 ton, tahun 2015 368 ton, tahun 2016 1.607 ton, pada tahun 2017 1.145 ton, dan pada tahun 2018 hanya menghasilkan 6 ton. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang kedelai 9,830%. Kabupaten Nias Utara
Pada tahun 2014 1 ton, tahun 2015 0, 2016 0, 2017 0, dan pada tahun 2018 63 ton. Dengan tingkat produksi kacang kedelai 0,148%. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 0, 2015 0, 2016 0, 2017 2 ton, dan pada tahun 2018 1 ton. Dengan tingkat produk kacang kedelai pencapaian 0,007%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 0, 2015 3 ton, 2016 108 ton, 2017 0, dan pada tahun 2018 2 ton. Dengan tingkat pencapaian produk kacang kedelai 0,261%. Selanjutnya, produksi kacang tanah 5 tahun terakhir Sumatera Utara. Kabupaten Nias pada tahun 2014 1 ton, 2015 1 ton, 2016 7 ton, 2018 17 8 ton, dan 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang tanah 0,053%. Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 50 ton, 2015 28 ton, 2016 32 ton, 2017 9 ton, dan pada tahun 2018 4 ton. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang tanah 0,386%. Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 menghasilkan 17 ton, 2015 17 ton, 2016 33 ton, 2017 65 ton, dan pada tahun 2018 137 ton. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang tanah 0,844%. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 menghasilkan 6 ton, 2015 1 ton, 2016 2 ton, 2017 4 ton, dan pada tahun 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang tanah 0,041%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 1 ton, 2015 1 ton, 2016 2 ton, 2017 0, dan pada tahun 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang tanah 0,013%. Selanjutnya kita lihat produksi kacang hijau Sumatera Utara 5 tahun terakhir. Kabupaten Nias tahun 2014 0, 2015 0, 2016 0, 2017 4 ton, dan pada tahun 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang hijau 0,031%. Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 318 ton, 2015 155 ton, 2016 165 ton, 2017 78 ton, dan pada tahun 2018 20 ton. Dengan tingkat pencapaian produk kacang hijau sebesar 5,760%. Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 menghasilkan 8 ton, 2015 2 ton, 2016 6 ton, 2017 13 ton, dan pada tahun 2018 22 ton. Dengan tingkat pencapaian produk kacang hijau 0,399%. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 0, 2015 13 ton, 2016 4 ton, 2017 0,
dan pada tahun 2018 nol. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang hijau sebesar 0,133%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 menghasilkan 17 ton, 2015 1 ton, 2016 0, 2017 0, dan pada tahun 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produksi kacang hijau sebesar 0,141%. Berikut data produksi ubi kayu se-Sumatera Utara 5 tahun terakhir. Kabupaten Nias pada tahun 2014 1.731 ton, pada tahun 2015 1.448 ton, pada tahun 2016 1.713 ton, pada tahun 2017 1.560 ton, dan pada tahun 2018 2.394 ton. Dengan tingkat pencapaian produksi ubi kayu sebesar 0,146%. Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 menghasilkan 13.005 ton, tahun 2015 13.007 ton, tahun 2016 15.435 ton, pada tahun 2017 13.078 ton, dan pada tahun 2018 menghasilkan 15.118 ton dengan tingkat pencapaian produk sebesar 1,149%. Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 menghasilkan 981 ton, tahun 2015 949 ton, tahun 2016 2.146 ton, tahun 2017 2.663 ton, dan pada tahun 2018 7.084 ton dengan tingkat pencapaian 0,228%. Kabupaten Nias Barat pada tahun 2014 menghasilkan 1.037 ton, tahun 2015 644 ton, tahun 2016 429 ton, tahun 2017 719 ton, tahun 2018 1.242 ton dengan tingkat pencapaian produksi ubi kayu 0,067%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 menghasilkan 3.075 ton, pada tahun 2015 1.995 ton, pada tahun 2016 466 ton, pada tahun 2017 614 ton, dan pada tahun 2018 1.270 ton dengan tingkat pencapaian produksi ubi kayu sebesar 0,122%. Selanjutnya kita melihat data produksi ubi jalar Sumatera Utara. Kabupaten Nias pada tahun 2014 menghasilkan 1.580 ton, tahun 2015 947 ton, tahun 2016 919 ton, tahun 2017 723 ton, dan pada tahun 2018 1.211 ton dengan tingkat pencapaian produk ubi jalar 0,986%. Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 menghasilkan 15.484 ton, tahun 2015 5.727 ton, pada tahun 2016 6.896 ton, pada tahun 2017 3.896 ton, dan pada tahun 2018 4.590 ton dengan tingkat pencapaian 6,709%. Kabupaten Nias Utara pada tahun 2014 menghasilkan 714 ton, 2015 930 ton, 2016 2.530 ton, tahun 2017 2.406 ton, dan pada tahun 2018 4.331 ton dengan tingkat pencapaian 2%. Kabupaten Nias Barat
Pada tahun 2014 menghasilkan 831 ton, 2015 383 ton, 2016 282 ton, 2017 437 ton, dan pada tahun 2018 2054 ton. Dengan tingkat pencapaian produk ubi jalar 0,731%. Kota Gunung Sitoli pada tahun 2014 menghasilkan 2.867 ton, 2015 107 ton, 2016 476 ton, 2017 129 ton, dan pada tahun 2018 0. Dengan tingkat pencapaian produk ubi jalar 0,656%.